Hai guys, hari ini saya mau review film Pursuit of Jet, sebuah film yang sangat fenomenal di tahun 2026. Film ini merupakan adaptasi dari novel Yu dan disutradara oleh Zheng Jingji. Film Pursuit of Jet berhasil mencapai head index 31.000 di Tencent. Artinya, film ini sangat-sangat populer. Dia juga berhasil mencapai top 10 global index di Netflix. Tokoh utama dalam film Pursuit of Jet adalah Fan Changyu dan Xie Zheng. Fan Changyu adalah seorang gadis desa, seorang penjagal babi yang punya kekuatan sangat besar. Kelak, dia akan menjadi jenderal dengan julukan Jenderal Bermahkotakan Bunga dan Harimau Gunung. Sedangkan Xie Zheng adalah seorang bangsawan Wuan. Dia sedang menyelidiki kematian ayahnya 16 tahun silam di kota Qingping. Namun, dia terdesak oleh musuh dan dia nyaris meninggal. Dia tertimbun oleh tumpukan salju dan diselamatkan oleh Fan Changyu yang kebenaran melintas di tempat itu. Fan Changyu membawa Xie Zheng ke rumahnya dan paman dari Changyu mengobati luka Xie Zheng sampai sembuh. Karena pada saat itu paman dari Changyu mengincar rumahnya Changyu punya ide untuk melakukan kawin kontrak dengan Xie Zheng dengan status suami masuk. Jadi kalau suami masuk ini, kepala keluarga adalah sang istri, dan si Xie Zheng ini tidak punya kekuatan apa-apa dalam rumah tangga maupun dalam pengadilan. Xie Zheng menerima tawaran Changyu dan menetap di rumah Changyu sambil memulihkan lukanya, sementara dia tetap berkomunikasi dengan bawahannya melalui elang pos. Konflik utama dalam kisah ini terjadi 16 tahun silam, di mana 100.000 tentara gugur dalam pertempuran di kota Jinzhou. Kita langsung ke inti tragedinya ya. Jadi 16 tahun silam terdapat dua kelompok utama di dalam pemerintahan. Yang pertama kelompok kaisar, yaitu kaisar itu sendiri dan Pangeran Changxin. Dan kelompok kedua adalah kelompok Istana Timur yang terdiri dari putra mahkota Chengde, Xie Lingshan, Wei Yan, dan Wei Jilin. Pada saat itu, kaisar khawatir dengan kelompok putra mahkota Chengde karena mereka memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Dan kaisar khawatir kalau mereka melakukan pemberontakan. Sampai akhirnya di suatu malam, di saat kondisi mabuk, Wei Yan ngomong bahwa kaisar yang sekarang itu seperti tidak tegas. Kalau jadi kaisar seharusnya bisa lebih tegas ini. Perkataan Wei Yan ini rupanya didengar oleh mata-mata dari kaisar yang menganggap ini adalah ajakan untuk membelot atau melakukan kudeta. Kaisar yang memang dari awal khawatir selanjutnya mengirim putra mahkota Chengde dan Jenderal Xie Lingshan ke kota Jinzhou, di mana pada saat itu terjadi peperangan di kota tersebut. Dalam peperangan di kota Jinzhou, posisi putra mahkota Chengde dan Jenderal Xie Lingshan saat itu sangat terdesak. Mereka kekurangan bahan pasokan makanan dan kekurangan prajurit. Mereka meminta bantuan ke ibu kota agar mengirimkan bahan pasokan makanan dan pasukan tambahan. Di ibu kota saat itu Wei Yan dan Wei Jilin sebenarnya sudah mau berangkat ke kota Jinzhou. Tapi di tengah perjalanan, kaisar mengirimkan surat kepada Wei Yan yang mengatakan bahwa selir Su atau selir kesayangan Wei Yan sedang dalam kondisi bahaya. Wei Yan yang saat itu panik mendengar berita tersebut, memutar kembali kudanya dan segera kembali ke istana. Sebelum kembali ke istana, Wei Yan memberikan Tiger Teli atau semacam lencana harimau kepada Wei Jilin untuk berangkat menemui Pangeran Changxin. Wei Jilin menemui Pangeran Changxin dengan permohonan agar Pangeran Changxin mengirimkan bahan pasokan makanan kepada putra mahkota Chengde di kota Jinzhou. Tapi Pangeran Changxin yang dari awal sudah bersekutu dengan kaisar mengatakan bahwa Tiger Teli atau lencana harimau yang dibawa oleh Wei Jilin itu adalah sebuah lencana palsu dan menolak mengirimkan bahan pasokan makanan ke kota Jinzhou. Wei Jilin yang menyadari bahwa dia sedang dalam posisi untuk dikambing hitamkan, dia kabur di tengah perjalanan, dia menghilang dan dia mengganti namanya menjadi Fan Erniu. Dialah yang kelak menjadi ayah dari Fan Changyu. Sementara itu di istana, Wei Yan yang merasa posisinya terancam dan terdesak melakukan kudeta terhadap kaisar. Dia menurunkan kaisar terdahulu dan mengangkat kaisar boneka, Kaisar Qizheng.
dan dia mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri Agung. Pada saat kejadian 16 tahun silam, sebenarnya putra mahkota Chengde mempunyai seorang putra yang bernama Jimin. Pada waktu tragedi kebakaran di Istana Timur, ibu dari Jimin menyelamatkan Jimin dengan melukai wajahnya, serta menyamarkan identitasnya menjadi putra dari Pangeran Changxin yang bernama Sui Yuanqing. Jimin ini adalah antagonis utama di film ini ya. Dia melakukan berbagai manipulasi politik untuk mencapai ambisinya menggulingkan kaisar saat ini dan memperoleh kekuasaan. Bahkan dia sampai bersekutu dengan bangsa Peicue untuk menggulingkan pemerintahan sekarang. Selain itu, Jimin juga adalah seorang psikopat. Dia sangat menikmati pada saat dia menyiksa orang lain. Cerita kembali berlanjut ke Chang Yu. Pada saat itu Xie Zheng mengatakan kepada Chang Yu dia ingin mengikuti militer. Chang Yu mengizinkan Xie Zheng pergi ke militer, tapi karena khawatir, dia kemudian ingin menyusul ke militer untuk mencari suaminya. Di dalam militer, Chang Yu bersama dengan mantan preman di desanya membentuk kelompok sendiri yang disebut kelompok jagal. Ternyata kelompok ini sangat berprestasi dan berhasil mengalahkan jenderal musuh, serta berhasil melaksanakan strategi bendungan dan menghancurkan kekuatan musuh. Karena prestasinya ini, Chang Yu kemudian diangkat menjadi jenderal bermahkotakan bunga atau harimau gunung. Di militer ini jugalah Chang Yu mulai menyadari bahwa Xie Zheng sebenarnya adalah bangsawan Wuan. Pada saat itu sempat terjadi konflik antara mereka berdua, tapi hubungan pun kembali membaik. Selanjutnya diceritakan, Fan Changyu dan Xie Zheng berhasil menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh Jimin dan Wei Yan. Mereka berdua juga berhasil membongkar dalang utama kejadian 16 tahun silam di kota Jinzhou. Wei Yan dan Jimin yang sudah tertangkap akhirnya dieksekusi hukuman mati dengan meminum sebuah racun. Ceritanya selesai sampai di sini. Di akhir kisah Pursuit of Jet ada alternate ending. Alternate ending ini menceritakan seandainya tragedi 16 tahun di kota Jinzhou tidak pernah terjadi dan kedua orang tua Chang Yu dan Xie Zheng itu masih hidup. Intinya, alternate ending ini ingin menceritakan bahwa walaupun peperangan tidak ada, kedua orang tua mereka masih hidup. Takdir tetap mempertemukan mereka berdua. Jadi akhirnya tetap happy ending bagi Chang Yu dan Xie Zheng. Film ini menuai beberapa kritikan dan pujian ya. Salah satu kritikan menyebutkan penampilan Xie Zheng sebagai seorang jenderal itu terlalu mulus, tidak mencerminkan seorang jenderal yang pergi ke medan perang. Beberapa netizen mengatakan Xie Zheng nggak pantas sebagai orang yang baru pulang dari medan perang karena mukanya masih bersih seperti pakai bedak yang tebal. Ya mungkin karena ini historical romance ya, jadinya kita nggak heran. Historical romance kan biasanya memang menjual visual. Inilah juga yang banyak dipuji oleh beberapa netizen. Mereka sangat memuji visual, penampilan, tata letak tata kota, dan penampilan dari aktor pemainnya. Jadi di luar kritikan tentang penampilan Xie Zheng, film ini juga banyak mendapat pujian dan apresiasi karena visualnya yang sangat indah. Oke guys, itu aja review dari aku. Dari kalian gimana guys setelah menonton film ini? Tulis masukan kalian di kolom komentar ya. Bantu like, komen, dan subscribe ya guys. See you!